kita semua berdiri bersama-sama ladies, mari nyatakan syukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kami bersyukur Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ini hidup kami, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Lebih lagi angkat syukurmu bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sorak kemuliaan terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat hari yang telah Kau beri kepada setiap kami. Kalau kami masih boleh berada di tempat ini berkumpul Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar dari Engkau. Ini adalah sungguh satu kesempatan yang luar biasa yang telah Tuhan beri. Dan hari ini Tuhan kami mau membuka hati pikiran kami kepada firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu itulah yang mampu mengubahkan setiap hidup kami. Firman-Mu yang bertahta Tuhan. Firman-Mu itu hidup. Dan kami mau Tuhan hidup di dalamnya. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah hari ini juga adalah ibadah yang berdampak buat setiap kami. Boleh setiap hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa firman-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya, biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau bukakan jalan keluar. Engkau juga menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau yang membukakan doa-doa mereka juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ladies yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu live in hidup di dalam penuh kelimpahan. Live in full, penuh dengan overwhelmed, dengan segala sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok saya mau memberikan satu tema dengan hal yang luar biasa, saudara-saudara? Karena saya merasa kita ini sedang hidup yang tidak baik. Saya pun pada waktu saya mendapatkan satu rema ini, saya mendapatkan satu masalah yang membuat hidup saya nggak baik. Saya berada di satu titik di mana saya itu sangat sedih, saya sangat ketakutan, saya sangat khawatir. Bahkan di saat menjalani semuanya dalam hidup ini, serasa-rasa saya itu ingin mati gitu. Di dalam semua himpitan yang ada di dunia, semua masalah, semua persoalan, seakan-akan saya ini benar-benar kesakitan, ketakutan. Dan ini kita alami. Dan banyak orang saya merasakan banyak juga hal yang mengalami. Kondisi nggak semakin baik. Yang kita lihat ke depan ini nggak baik.
Apapun yang kita rencanakan kelihatannya nggak jalan dan apapun semuanya itu, saudara-saudara. Dan ini yang menjadi satu concern buat saya supaya kita mendapatkan satu hidup yang luar biasa. Dan dari sini, dari satu masalah ini juga Tuhan mengajarkan saya bagaimana bisa menjalani di dalam kehidupan yang sangat susah. Yang mungkin menurut orang nggak mungkin bisa dilewati. Yang menurut orang, lebih baik saya menyerah. Yang menurut orang, oh lebih baik saya bunuh diri aja dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi, saudara-saudara. Satu hal, kita mau buka firman ini dulu di dalam Yohanes 10, ayat yang ke-9 sampai 10. Yohanes 10, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Perhatikan ya, ia akan selamat kalau kita masuk melalui Tuhan. Kita selama menjalani hidup ini, kita nggak merasa kita akan selamat. Bahkan kita merasa, oh mungkin kita sedang di tengah ombak yang besar, diombang-ambingkan badai. Sedangkan kita berusaha untuk mencari kita itu selamat. Tetapi Tuhan katakan, hanya melalui Yesus kita dapat selamat. Dan ia akan masuk. Bayangkan, nggak cuma selamat, kita akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Keluar menemukan apa yang menjadi jawaban doa kita. Keluar menemukan ketenangan. Keluar menemukan keresan kita. Tempat kita bisa tenang, tempat kita bisa beristirahat. Tuhan menjanjikan hal itu kalau kita melalui Yesus. Datang kepada Yesus. Terus ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan nggak cuma hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pada waktu Tuhan datang, di sini perikopnya berbicara tentang dua gembala. Gembala yang jahat dan gembala yang baik. Tuhan katakan pada waktu aku datang, aku adalah gembala yang baik. Aku datang memberikan kepadamu hidup. Dan nggak cuma hanya hidup, kamu akan hidup di dalam segala kelimpahan. Maksudnya apa yang Tuhan katakan? Pada waktu kita menghambakan diri kita, memberikan kita seorang gembala yang jahat, contoh kita digembalakan oleh dosa, kita digembalakan oleh setan, kita digembalakan oleh hawa nafsu, kita digembalakan oleh diri kita sendiri, diri kita ini memiliki hal-hal yang ujungnya maut, saudara-saudara. Dan pada waktu itu akan terjadi kesia-siaan. Kita nggak, menurut kita sekarang kita melakukan apa yang baik. Menurut kita melakukan apa yang menurut kita ini baik. Yang menurut kita luar biasa, kita menikmati. Tetapi kita nggak menyangka kalau di dalam semuanya itu, di balik semuanya itu, ujungnya maut. Sampai kita berada di ujung tebing, kita melihat, loh, kok aku di sini ya? Kok aku dalam bahaya ya? Kok aku merasa seperti ini ya? Dan di sana, saudara-saudara, kita mau mendapati kalau kita memiliki pertolongan di dalam Tuhan. Pada waktu kita minta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongannya. Memberikan tangannya dan menawarkan melalui aku. Jalanlah bersama aku. Gandenglah tanganku. Dan mulai kita menggandeng tangan Tuhan. Di dalam kita menggandeng tangan Tuhan, Tuhan barusan memberikan satu jawaban cara hidup. Dan inilah yang hari ini kita mau belajar, Tuhan, cara hidup yang Tuhan berikan. Cara hidup ini berbeda dengan dunia ajarkan, yang dunia tawarkan. Apa itu? Ada dua macam, saudara-saudara. Hidup di dalam kelimpahan, kita selalu berpikir kalau kita akan hidup dengan segala kekayaan di dunia. Hidup yang kita inginkan adalah hidup dengan sebuah kemewahan. Hidup yang kita bayangkan adalah hidup yang enak luar biasa. Betul ya? Nggak mungkin enggak. Saya pun juga merasa hal yang sama. Kalau saya suruh milih hidup sengsara atau hidup foya-foya, saya pasti akan memilih hidup foya-foya. Buat apa kalau hidup sengsara? Tetapi Tuhan katakan, ada dua orang, ya kan? Ada orang kaya, ada orang miskin. Dua-duanya bertemu dan yang menciptakan keduanya adalah Tuhan. Maksudnya apa? Karena Tuhan menciptakan orang kaya dan orang miskin itu sama di hadapan Tuhan. Dia memberikan satu kondisi, satu orang memiliki uang yang lebih banyak, satu tidak lebih banyak. Terus perbedaannya apa? Tuhan juga memberikan kepada Yusuf
Pada waktu diberikan mimpi kepada kaisar kan, pada waktu itu ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Sehingga pada waktu 7 tahun kelimpahan, apakah semua orang tidak merasa kelimpahan? Semua merasa kelimpahan, termasuk Yusuf, termasuk bangsa Israel. Tetapi pada waktu datang 7 tahun kekeringan, apakah Yusuf tidak merasakan kekeringan? Pasti merasakan kekeringan. Bangsa Israel merasakan kekeringan, pasti merasakan kekeringan. Tetapi berbeda dengan hal yang lain, Yusuf memiliki cara hidup yang ditentukan Tuhan, sehingga pada waktu dia tahu dan pada waktu dia mengerti, dia mengusahakannya, sehingga pada waktu tahun kekeringan, dia selamat. Bukan hanya dia selamat, dia menyelamatkan. Ini luar biasa. Sehingga pada waktu kita dipenuhi oleh Tuhan satu anugerah, diberkati Tuhan. Sesungguhnya berkat itu Tuhan titipkan bukan untuk kita hanya nikmati luar biasa, tetapi kita bisa kelola secara bijaksana dan membantu orang, menyelamatkan orang yang dalam kesesakan. Hal ini mungkin kita susah. Kenapa berpikir kalau kita dapat rezeki, Pak, kalau kita dapat anugerah, kita dapat berkat, masa nggak boleh kita nikmat? Boleh. Tetapi jangan lupa, apa yang kita nikmati, ini ujungnya sia-sia. Bahkan, mohon maaf, Salomo, orang terkaya di dunia, dia memiliki segala kekayaan di dunia, tetapi dia tidak menikmatinya di dalam Tuhan. Apa jadinya? Dia bilang katakan, semuanya sia-sia. Dia tulis semua di pokok, hidup ini sia-sia, semuanya sia-sia, kekayaan sia-sia kalau tidak takut akan Tuhan. Betul kan? Kenapa? Karena memang itu yang terutama, saudara-saudara. Pada waktu kita memiliki semuanya, itu sia-sia, kata Salomo. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak hidup di dalam ketentuannya Tuhan, di dalam sesuatu yang rancangan garisnya Tuhan, semuanya Tuhan ini lihat sia-sia. Saya mengerti, setiap orang memiliki dua perspektif. Pada waktu diberkati, orang menjadi kaya. Bisa jadi, satu hal, dia akan sungguh-sungguh nolong orang, ya kan? Ini adalah skenario yang terbaik. Tetapi pada waktu ada skenario yang buruk juga. Pada waktu dia diberkati, dia nggak jadi sungguh-sungguh. Dia menikmati segala kekayaannya. Dia terus susah melakukan ini itu. Dia takut kehilangan hartanya. Bisa jadi. Ataupun skenario yang kedua. Ada orang jatuh. Bukan diberkati tapi tambah miskin. Yang pertama responnya adalah dia akan semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin percaya sama Tuhan, percaya pengharapan kalau Tuhan yang akan menyelamatkan. Yang kedua, menyalahkan Tuhan. Betul ya? Wah, Tuhan nggak memberkati saya. Tuhan nggak tolong saya. Tuhan nggak jaga. Tuhan jahat. Tuhan nggak baik. Oh, salah, saudara. Ini adalah respon. Makanya, dua kondisi ini Tuhan berikan. Kondisi kaya maupun kondisi miskin. Tuhan kasih. Tetapi respon kita itu yang menjadi penentu apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan Tuhan mau ajarkan bukan hanya pada waktu kita diberkati kita merasa kelimpahan, tetapi juga di waktu kita tidak diberkati sekalipun, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam segala kelimpahannya. Loh, Pak, gimana caranya? Nah, kita buka dulu di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, ya kan, luar biasa. Kita kelimpahan di dalam segala sesuatu, hidup di dalam kelimpahan. Dalam apa itu? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Enggak cuman itu aja, saudara-saudara. Tidak terbatas di dalam iman perkataan, tetapi dalam kasih, dalam karunia, dalam syukur, dalam sukacita, dalam Roh Kudus kita bisa mendapatkan kepenuhan di dalam semuanya itu. Berlimpah-limpah penuh. Saudara, kalau dikatakan itu penuh, berarti nggak ada yang bisa menambahi. Ya, kalau air di dalam satu gelas itu penuh, mau diisi Coca-Cola, mau diisi minyak, semua akan tumpah keluar. Kenapa? Karena meluap-luap.
Kalau ada satu sumur yang meluap-meluap penuh, akan keluar semua airnya. Kita ambil, kita ambil, kita ambil. Tetapi kalau itu penuh, meluap-meluap, tetap akan penuh, terus meluap. Demikian juga hati kita. Demikian juga hidup kita. Hidup kita hari-hari ini dipenuhi oleh apa? Kalau cuma dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri, berkat, ya kan, ambisi, kita penuh dengan itu, semuanya akan mengarah kepada sana. Tetapi kalau kita penuh dengan iman, kita penuh dengan Roh Kudus, kita penuh dengan karunia, kita penuh dengan ucapan syukur, kita penuh dengan sukacita, berbeda, saudara-saudara. Hidup kita berbeda. Satu kesaksian, saudara. Sebelum saya masuk ke dalam satu inti firman Tuhan. Pada waktu saya mendapati ada satu anak yes yang dari dulu itu nakalnya minta ampun. Karena saya kenal anak ini dari dia masih super kid. Dari dia kecil sekali saya tahu anak ini nakalnya minta ampun. Menjelang dia agak dewasa tambah nakal ya kan. Semua angkat tangan. Guru sekolah minggu angkat tangan, pendeta angkat tangan, orang tuanya angkat tangan. Angkat tangan semua. Ampun, ampun, sudah. Sudah tidak menghargai di dalam gereja, ya kan? Sudah nggak sopan, sudah bikin onar. Aduh, nakalnya minta ampun pokoknya. Setelah tambah lama, tambah beranjak dewasa. Di dalam hatinya tuh penuh kepahitan, penuh ambisi, penuh amarah, penuh emosi. Sehingga pada waktu dia pulang ke rumah, dia cuma mendapati emosi, 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 meluapkan cuma emosi. Emosi kepada orang tuanya, kepada papanya, kepada mamanya, emosi, setiap hari emosi. Anak ini terus beranjak dewasa hingga satu kali kita boleh punya kesempatan untuk melayani, akhirnya dia boleh ikut di dalam yes. Pada waktu dia ikut di dalam yes, apakah langsung membaik? Enggak. Jujur saudara, enggak. Tahun pertama saya lihat, oh ya masih nakal-nakal, tapi ya maklum lah, gitu kan. Puji Tuhan masih mau ibadah, gitu. Masih duduk di belakang, main handphone, ya sudah kita doakan. Kita terus layani, layani, layani. Setelah selesai, saudara-saudara, satu kali dia punya kerinduan. Aku mau pengen hidup di dalam Tuhan. Uh, kita semua kaget. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya saya tergerak. Hidup di dalam Tuhan. Aku pengen sih pengen punya hidup kayak Koko, pengen punya hidup kayak teman-teman yang kelihatannya damai luar biasa. Sedangkan aku di dalam rumah, walaupun aku nggak kekurangan, ya kan, aku bisa makan, aku bisa sekolah, aku nggak kurang gitu ya. Tetapi aku nggak ada damai. Aku pulang dengan rasa marah, aku pulang dengan rasa pahit. Dia mulai, saudara-saudara, mulai sungguh-sungguh. Kita merasakan kesungguhannya, selesai. Kita juga terus angkat satu kali, saudara, satu kali belum lama juga. Dia mulai membuka hatinya. Dia mulai cerita sama mamanya. Ini perhatikan ladies. Kalau kita seorang mama-mama, seorang ibu-ibu, haruslah kita menjadi ibu yang sabar, yang terbuka hatinya. Dan disinilah pada waktu itu anaknya mulai cerita. Kalau sebenarnya ini selama hidupnya dia tuh kepahitan dengan orang tuanya, dengan mamanya, dengan papanya. Cerita, concernnya, ketakutannya di masa depannya. Dia capek untuk ini. Dan dia mulai cerita. Dan indahnya saudara-saudara, pada waktu dia setelah cerita, mamanya juga mulai nangis, mamanya minta maaf. Wih, saya mulai kaget. Habis itu dia juga minta maaf, selesai. Ada satu rekonsiliasi yang terjadi. Saya tidak menyangka ini bisa terjadi di dalam keluarga mereka. Dan pada waktu itu terjadi, Tuhan bawa satu hal yang luar biasa. Dan dia ceritakan, pada waktu akhir-akhir, kita punya ekonomi nggak tambah hari tambah baik. Tambah hari tambah susah. Tetapi pada waktu aku di titik yang aku merasa aku paling susah. Aku pulang ke rumah, aku ketemu papa mama dan semua saudara-saudara. Di sana kita bisa tertawa bersama-sama. Di sana kita bisa ngobrol dengan baik. Dan pertama kali di hidupku, dia cerita, aku merasa pulang di rumah. Saudara, ternyata damai sejahtera, sukacita, penuh, itu harganya lebih mahal dari segala kekayaan di dunia.
Tidak ada yang bisa menukarkan dengan itu. Dan ini sangat indah loh, saudara-saudara. Saya merasakan, ih, kok bisa ya Tuhan ini luar biasa. Menganugerahkan kepada dia satu keluarga, bisa rekonsiliasi, bisa menjadi satu kembali, bisa bersatu, bahkan bisa mengucap syukur dan sukacita luar biasa. Walaupun hidupnya mungkin susah loh. Mungkin sekarang berjuang luar biasa untuk cari uang. Dulu enggak, sekarang berjuang luar biasa. Jerih payah sampai menangis-nangis bersama. Tetapi mereka bisa sukacita. Saya merasakan, oh Tuhan aku baru ngerti. Ternyata kalau hidup di dalam Tuhan, Tuhan ajarkan. Kalau kita mendapatkan segala kelimpahan di dalam hidup, belum tentu memang di dalam satu harta. Kalau boleh pun itu juga mengucap syukur. Tetapi lebih daripada itu, ada namanya ucap syukur. Sukacita ini yang lebih luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan harta. Dan dari sini saya belajar. Oh, ternyata ada orang-orang demikian. Yang Tuhan memang persiapkan luar biasa. Untuk apa? Memiliki kelimpahan-kelimpahan di dalam iman, di dalam sukacita, di dalam hal yang lain-lain. Supaya apa? Melalui orang ini ada keselamatan besar yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu keluarganya. Saya mendapatkan ini, luar biasa. Demikian juga kita akan mau baca di dalam perikop ini, berbicara tentang jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia kita buka di dalam 2 Korintus 8, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalau kita tadi baca yang ke-7, ya kan? Kita sekarang mundur dari ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dikatakan demikian, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kenapa ada sesuatu yang besar di dalam jemaat Makedonia? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa, saudara. Bayangkan, mereka dicobai dalam satu hal yang berat, penderitaan yang berat, tetapi sukacita mereka meluap. Ini bukan satu hal yang main-main. Ini satu hal yang serius. Ini satu hal yang kita mesti contoh. Ini satu hal yang kita mesti adopsi luar biasa. Kalau kita di dalam ketengah satu masalah yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, kita harus contoh jemaat Makedonia. Di dalam sifatnya ini, mereka punya sukacita yang meluap. Kenapa kok bisa ya? Terus, walaupun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Apa kemurahannya? Aku bersaksi, Paulus bersaksi, bahwa mereka, jemaat Makedonia ini, telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Bayangkan, mereka sudah punya penderitaan berat, mereka sangat miskin, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Nggak masuk akal. Benar ya? Nggak masuk akal. Dan dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Saudara-saudara, ini adalah perikop yang luar biasa kalau kita mengetahui kenapa kok Tuhan bisa memilih jemaat Makedonia. Ada satu hal yang luar biasa. Orang-orang ini, jemaat-jemaat ini dipilih Tuhan. Kenapa kok saya bilang dipilih Tuhan? Walaupun kondisinya susah, walaupun hal-hal yang menghimpit mereka, walaupun banyak penderitaan, walaupun mereka miskin, mereka satu punya sukacita. Mereka mau berbagi. Bukan hanya berbagi dengan apa yang mereka mampu. Mereka bisa. Tetapi lebih dari kemampuan mereka. Menurut saya ini benar-benar nggak masuk akal. Benar-benar nggak masuk akal. Satu hal saya teringat, saudara-saudara. Waktu kemarin saya ngajari anak saya yang masih 6 tahun. Masih SD kelas 1. Saya ngajari tentang bagi-bagian. Share, divide, gitu ya. Kita ngajar dengan gampang waktu itu. Saya ngajari pelan-pelan. Nama anak saya itu Clement. Clement,
If you have four pizza and you share it with daddy, how many how many kita makan berapa banyak setiap orang gitu. Terus dia gambar 4 pizza. Wah, sudah dia gambar, dia tulisi Daddy Clement, Daddy Clement. Oh, 2 Daddy. Oh, betul. Kalau 6 Clement. Kalau 6 dia gambar lagi tambah pizzanya 2. Oh, 3. Betul. Terus saya mulai kasih contoh. Kalau ada divide ya, yang banyak itu harus dibagi sama yang kecil. Karena yang dibagi nggak mungkin lebih kecil daripada yang besar. 2 nggak mungkin dibagi 6, ya kan? 1 nggak mungkin dibagi 10. Harus yang besar dibagi sama yang kecil, itu baru bisa. Kalau kecil dibagi sama banyak itu nggak bisa. Ngajari anak kecil, betul ya? Terus Tuhan memberikan satu ilham kepada saya. Ya, kalau dunia mengajarkan, kalau kamu punya banyak, baru kamu bisa share. Kalau kamu punya lebih, baru kamu bisa ngasih. Tetapi aku mengajarkan satu hal yang berbeda. Lihat, seorang janda pada waktu dia kelaparan, dia cuma punya satu roti terakhir pada waktu setelah itu dia mati, dia berikan kepada Elia. Dia cuma punya satu, dia berikan semuanya. Kok bisa? Aku nggak paham Tuhan. Lalu Tuhan kasih contoh lagi. Pada waktu Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Siapa yang ngasih makanan 5 roti 2 ikan? Murid-murid? Bukan. Satu orang anak kecil memberikan 5 roti 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tidak masuk akal menurut saya juga. Iya Tuhan, tidak masuk akal. Kalau anak ini punya, harusnya dia makan sama keluarganya. Cuma 5 roti 2 ikan. Mau dibagi berapa orang satu keluarga? Mungkin kalau dia papa mama 2 anak, ya kan, ikannya ya mungkin seperempat, rotinya boleh 1, papanya 2. Mungkin habis. Tetapi enggak. Dia kasihkan bukan sebagian, tapi semuanya dikasih Tuhan. Saya berpikir, iya ya Tuhan. Dan banyak yang lain. Kalau cuma memberikan segala sesuatu itu bisa. Pada waktu Matius ikut aku, apakah dia memberikan sebagian dia yang hartanya? Enggak. Sebagian besar hartanya dia berikan. Kenapa? Karena dia ikut aku. Enggak cuma Matius. Kamu pikir Petrus, Markus, Yudas, Lukas, Yohanes, Paulus pada waktu mengikut semua muridku mengikut aku. Tidak memberikan dirinya pertama-tama untuk aku. Iya, iya. Tuhan aku baru sadar. Karena semuanya itu ternyata Tuhan pilih dengan seksama. Orang-orang spesial, orang-orang khusus yang memiliki hati yang limpah dengan syukur, limpah dengan sukacita, limpah dengan iman, limpah dengan percaya yang bisa melakukan itu. Karena ada satu yang lebih besar yang dia bisa bagi. Apa itu? He's grateful, ya kan? Grateful mereka itu lebih besar daripada greed mereka. Apa grateful itu? Syukur mereka lebih besar daripada uh, uh, serakah mereka. Terus belief mereka lebih besar daripada disbelief mereka. Kepercayaan mereka, iman mereka lebih besar daripada ketidakpercayaan mereka. Iya kan? Terus saya tahu satu hal yang lebih besar. Ternyata mereka merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Jauh lebih besar daripada yang kelihatan di depan mata mereka. Itu mereka rasakan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu lebih besar dari semuanya. Maka itu mereka mau memberikan diri mereka. Mereka nggak cuma memberikan diri, tetapi mereka memberikan apa yang mereka punya. Terlebih-lebih kepada Tuhan pertama kali, yang kedua kepada rasul-rasul, kepada jemaat. Saudara, hari-hari ini kalau kita merasa kita cuma memberikan waktu sedikit kepada Tuhan, kita memberikan apa yang lebih kepada Tuhan, kita memberikan waktu sisa kepada Tuhan, haruslah kita sekarang mulai bertobat. Kita harus memberikan waktu yang optimal, yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita memberi, kita memberikan dengan hati yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita punya uang, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita nggak menghitung, oh kita kalau lebih segini kasih segini. Kalau kita kurang, ya kurang. Enggak.
Sesuai dengan kerelaan hati kita. Kalau kita mau kasih lebih, kasihlah lebih. Karena persembahan itu berbicara tentang ibadah. Ibadah yang sejati adalah persembahan hidup. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan. Kalau kita mempersembahkan segala sesuatu buat Tuhan, itu bukan hal yang buruk, baik. Tidak terbatas oleh perpuluhan, buah sulung, terserah semuanya itu baik. Yang penting kau persembahkan. Pak, saya nggak punya uang. Nggak apa-apa, berikan waktumu. Pak, saya memberikan waktuku, tapi aku nggak bisa singer mungkin. Suara saya nggak bagus. Ya, ya sudah. Mau jadi apa yang lain? Pemain musik. Saya nggak bisa main musik. Ya sudah. Mungkin LCD kan di belakang. Jalanin komputer. Next. Saya gaptek. Ya sudah jadi jemaat. Pak, saya selama ini jadi jemaat. Jadi jemaat yang ramah, yang terbaik. Sudah atau belum? Ya kan? Hari-hari ini, kalau kita memiliki satu hati yang luar biasa, penuh sukacita, pastilah muka kita tuh berseri-seri penuh dengan ramah. Amin. Sehingga pada waktu kita walaupun berjemaat jadi seorang jemaat, kita mau berfungsi. Jadi jemaat yang baik, paling tidak kita ini ramah kepada setiap orang yang datang. Ada jemaat baru, kita ramah kepada mereka. Shalom. Wah, saya lihat nih baru ya, kenalan deh, kenalan. Wah, saya ini pemalu, gak apa-apa. Keluar. Kalau itu yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau kita perhatikan, kok ada jemaat yang biasanya datang, terus gak datang. Kita boleh kasih tahu, jemaat ini loh biasanya datang, kok gak datang ya. Kita boleh sama-sama kunjungan, sama-sama memperhatikan. Loh ini luar biasa. Karena itu adalah jemaat-jemaat yang saya percaya dipilih oleh Tuhan. Dengan khusus, dengan karunia yang luar biasa. Hatinya penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Amin, saudara. Dan ini yang kita mesti kerjakan hari-hari ini. Pertama-tama, kalau kita mau menjadi jemaat yang seperti Makedonia, pastikan kita harus memberikan diri. Kepada siapa pertama? Kepada Tuhan. Habis itu kepada siapa? Kepada jemaat, kepada pelayanan. Amin. Terus kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang 9 sampai yang ke-12. Firman Tuhan katakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Saudara-saudara, satu kunci, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berikan apa? Sukacitanya. Sukacita ini berbeda dengan sukacita yang dunia beri. Karena sukacita yang dunia beri sifatnya fana. Sekali kita misal ada yang hobi nih, saya tahu lah, semua, ya nggak semua, hampir semua, hobinya shopping online, ya kan. Datang setiap kali, termasuk istri saya. Saya itu bingung. Kalau ke mall gitu ya, nggak jarang, jarang, jarang lihat-lihat shopping-shopping jarang. Tapi kalau sudah di rumah nganggur, ngeliat handphone aja saya ngeliat, wih, keranjangnya mulai banyak, wah, mulai ikut saya. Besok-besok tiba-tiba datang paket, kalau datang paket, ngelihat yang orang bawa paket tuh lihat mukanya sudah bersinar-sinar gitu loh. Sudah senyumnya, wih luar biasa. Padahal kalau saya pulang nggak pernah mukanya kayak gitu gitu ya. Kalau orang datang bawa paket, antusias langsung keluar. Wah, berapa Pak? Wah, COD begitu kan. Langsung dibayar. Seneng. Dibongkar satu-satu, dilihat bajunya. Wah, happy sekali. Saudara-saudara itu sifatnya semu. Kenapa kok semu? Setelah dibuka, ya kan, baju dilihat, oh ya baik, terus dipakai, lo gak cocok. Mukanya langsung sedih, gitu ya. Mukanya asalnya senyum, jadi cemberut. Moodnya asalnya seneng, jadi nggak baik. Karena ini apa? Sukacita dunia itu fana. Betul ya. Kita beli apapun yang kita seneng baik. Tetapi ini biasa. Bukan sukacita yang dari Tuhan.
Kalau sukacita dari Tuhan itu berbeda, saudara-saudara. Kenapa? Karena sukacita dari Tuhan itu sifatnya kekal. Tidak terbatas kita lagi baik atau enggak baik. Maka dari itu benarlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Pak mungkin tak? Bersukacita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Masuk akal kok. Bukan hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Saya akan satu tutup dengan satu kisah. Satu kesaksian. Kesaksian ini benar terjadi. Kan mungkin anak-anak ini juga akan kesaksian di gereja hari Sabtu. Satu keluarganya ini adalah beragama Buddha. Dan pada waktu dia pertama kali datang ke Surabaya, dia cerita. Yang membawa dia menjadi seorang Kristen tuh kakaknya, cecenya. Satu cecenya itu tiba-tiba jadi Kristen, tinggal di luar negeri, kerja di sana. Dan pada waktu sudah kerja di sana, dia ini jadi Kristen. Dan setiap kali jadi Kristen, dia ini jadi jemaat yang sangat taat untuk beribadah, untuk pergi gereja, untuk melayani. eh, di eh, di hari Sabtu itu dia harus keluar kota 9 jam, terus hari Minggu dia bisa pelayanan, dia bisa gereja, habis itu pulang lagi 9 jam, Senin kerja lagi. Dan dia lakukan kayak gitu, luar biasa taat. Saya ngerasa, ih luar biasa ya, dia cerita. Iya, dan pada waktu mamanya tahu, mamanya mulai marah-marah. Kenapa sih kayak gitu? Wah, tapi namanya anak, ya kan? Anaknya bilang, satu hal yang membuat mamanya ini mati kutu. Dia bilang gini, tapi mah, saya suka, saya happy, saya suka cita. Mamanya bingung, mana mungkin kamu ke sana jalan 9 jam, begitu kan? Sudah di sana ngelayani orang susah-susah capek. Sudah Senin sampai Jumat kerja, Sabtu berangkat, Minggu kerja dari pagi sampai malam di dalam gereja. Kamu tuh dibodohi sama orang gereja. Mana bisa sukacita seneng? Kamu tuh bohong. Enggak, mah. Aku sukacita. Wih, mamanya sudah kalau sudah dibilang sukacita begitu kan, gak bisa ngomong, bener ya? Ibu-ibu kalau mama, "Ah, aku sudah suka sama ini, wah sudah nggak bisa ngomong, betul ya? Ya sudahlah mau jadi apa? Diizinkan ke gereja. Akhirnya jadi Kristen, diizinkan sudah. Ya sudah yang baik kerja. Satu kali saudara-saudara, anak ini meninggal. Setelah meninggal, ada ibadah ibadah pelayanan ya, ibadah penghiburan dari gerejanya datang dari luar negeri sampai ke waktu itu di Kalimantan. Mereka nyanyi satu lagu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Mendengar lagu itu, mama dan papanya marah, pendetanya diusir. Ngawur ini, lagu seperti ini dinyanyikan apa? Mereka ini nggak menghibur, malah ngejek gitu. Allah mengerti, Allah peduli. Allahnya siapa? Anak saya mati. Saudara saya juga merasakan kalau anak itu mati gimana rasanya ya? Sakitnya gimana? Jengkelnya gimana? Bencinya gimana? Tetapi satu hal yang luar biasa, setelah mamanya ini menderita luar biasa. Dia merasakan hidupnya itu penuh sengsara, dia kehilangan anaknya. Dia merasa seharusnya aku aja yang mati, ya kan? Dia mulai marah-marah, dia sudah mulai setengah gila gitu kan. Sudah, waduh, nggak punya gairah hidup, nggak ada pengharapan. Tiap hari dia cuma lihat di kamar anaknya. Dia lihat bajunya yang biasa dia pakai. Dia mulai peluk-peluk semua apa boneka-boneka yang dulu pernah disimpan sama anak ini. Dia mulai setiap hari nangis, 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 nangis. Satu kali mamanya mulai bongkar-bongkar. Pada waktu dia bongkar-bongkar, dia dapati ada satu Alkitab dari anaknya. Alkitabnya itu udah tebel jelek. Dan jelek banyak coretan dan banyak notes. Wah, luar biasa, saudara. Dan saya waktu mendengar ini, ih, kok bisa ya ada orang seperti ini yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang cinta Tuhan, yang benar-benar mau memperjuangkan luar biasa. Dan di dalam notesnya itu, satu-satu di setiap halaman tuh ada. Dan seakan-akan notesnya tuh kayak ngomong sama buat mamanya. Ini Tuhan mengajarkan tentang ini, mengajarkan tentang ini, mengajarkan. Mamanya baca satu, 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 satu.
Sampai akhirnya mamanya ini bertobat dan mau jadi Kristen. Dan seluruh keluarganya jadi Kristen. Hari-hari ini saudara kita nggak bakal mengerti. Kenapa kok kita itu dihadapkan dengan satu situasi yang mungkin kelihatannya nggak enak. Kenapa kok kita mesti berjuang keras sekali? Kenapa kok kita memberikan satu hal yang ekstra? Kadang kita memberikan diri, sudah kita memberikan harta, kita memberikan waktu, kita memberikan perasaan, kita memberikan banyak hal. Tetapi percayalah, kalau kita sudah melakukan semuanya itu, sebenarnya kita itu mau dipakai Tuhan untuk satu rancangan keselamatan yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan, yang mungkin pada waktu kita mulai, mohon maaf, mungkin mulai meninggal, kita barusan tahu hasil daripada apa yang kita upayakan di bumi, ketaatan kita, ya kan, upaya kita, sungguh-sungguh kita pada Tuhan. Sehingga mulai dari semuanya itu, Tuhan pasti memberikan satu hasil yang luar biasa. Bukan hanya keselamatan untuk diri kita, tetapi untuk keselamatan untuk semua orang yang ada di keluarga kita. Akankah kita punya kerinduan supaya semua keluarga kita diselamatkan juga? Anak-anak kita, suami kita, ya kan? Kita berusaha supaya mereka juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menerima Tuhan, mendapatkan pengharapan dari Tuhan, memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, itulah juga untuk kita dipanggil hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini kita dipanggil dengan usaha yang lebih ekstra daripada yang lain. Mengucap syukurlah. Kenapa? Tuhan ternyata memilih kita. Mengucap syukurlah. Kenapa? Karena engkau akan dipakai Tuhan untuk rancangan yang luar biasa. Mengucap syukurlah. Karena kita dipakai sebagai alatnya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya di tengah semua hal yang tidak baik yang mungkin kita alami hari-hari ini, Engkau memberikan satu jalan keluar, satu keselamatan, satu rencana hidup yang luar biasa. Mungkin di dalam tengah kita hal kesakitan sekalipun, mungkin dalam himpitan, tetapi Tuhan kami mau belajar memiliki hidup yang penuh dengan kelimpahan. Sehingga pada waktu kami limpah dengan iman, limpah dengan pengetahuan, limpah dengan syukur, limpah dengan kasih, kami tidak merasakan hal-hal yang jahat. Kami tidak merasakan hal-hal yang tidak baik Tuhan di hidup kami. Dan kami merasakan Tuhan bahwa Engkau, Yesus, jauh lebih berharga daripada semuanya yang lain. Sukacitamu, damai sejahteramu jauh lebih berharga dari apa yang dunia tawarkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga memilih kami. Sebagaimana Engkau memilih jemaat di Makedonia, yang Tuhan pakai, Tuhan siapkan untuk menjadi jemaat yang melakukan segala sesuatu yang ekstra. Di tengah himpitan, mereka penuh dengan sukacita. Di tengah kemiskinan, mereka penuh dengan syukur. Mereka mau berbagi, memberikan lebih dari apa yang mereka punya, Tuhan. Karena kami percaya, kami berada di dalam rancangan ajaib-Mu Tuhan, rancangan keselamatan-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan yang Engkau pakai Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, sesuai dengan yang Engkau mau, bukan sesuai dengan apa yang kami mau Tuhan. Tundukkanlah kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Tundukkan kami Tuhan di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan berjalan di dalamnya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan. Supaya kami Tuhan menjadi mempelai-mempelai-Mu yang berapi-api menanti Engkau Tuhan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua dekatkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa. Yang kita punya pengharapan, di mana Tuhan telah naik di surga. Kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia telah menyediakan rumah bagi kita. Semoga kita juga di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita,
yang menginsyafkan kita, yang menghibur kita, dan menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengerti semua masalahku, Tuhan kasih jalan yang terbaik bagiku.